Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan nama saya Masrurah dengan NIM 240301010045 dengan program studi akuntansi mahasiswa Universitas Siber Asia. Di sini saya akan menyampaikan tugas ujian akhir semester saya dengan mata kuliah perilaku organisasi. Di sini saya akan membawakan materi tentang kepemimpinan dalam organisasi. Baik, terima kasih. Untuk latar belakang adalah organisasi membutuhkan pemimpin untuk mengarahkan dan mengkoordinasikan anggotanya. Tanpa kepemimpinan yang baik, tujuan organisasi sulit tercapai. Selanjutnya, untuk kepemimpinan berperan penting dalam membangun kerjasama dan kinerja organisasi. Pemimpin dituntut untuk mampu beradaptasi, berpikir strategis, serta memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi, mengarahkan, dan menggerakkan perilaku individu atau kelompok guna mencapai tujuan organisasi. Tujuannya adalah mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Kepemimpinan tidak hanya tentang jabatan, tetapi juga tentang pengaruh. Next, peran pemimpin dalam organisasi. Pemimpin memiliki peran strategis dalam organisasi, antara lain sebagai berikut: penentu arah organisasi, yaitu menetapkan visi, misi, dan tujuan. Yang kedua adalah pengambilan keputusan, terutama dalam situasi penting dan mendesak. Yang ketiga, penggerak sumber daya manusia agar anggota bekerja secara maksimal. Keempat, sebagai motivator yang memberikan dorongan dan semangat kerja. Yang kelima, menjadi teladan, yakni menunjukkan sikap dan perilaku yang patut dicontoh. Fungsi kepemimpinan. Fungsi kepemimpinan merupakan aktivitas utama yang dilakukan pemimpin dalam mengelola organisasi. Antara lain yakni yang pertama ada fungsi instruktif. Pemimpin memberikan perintah dan arahan yang jelas agar tugas dapat dilaksanakan dengan baik. Yang kedua ada fungsi konsultatif, yakni pemimpin membuka komunikasi dua arah dan menerima masukan dari anggota. Yang ketiga ada fungsi partisipatif, yakni pemimpin melibatkan anggota dalam pengambilan keputusan dan kegiatan organisasi. Yang keempat ada fungsi pengendalian. Pemimpin melakukan pengawasan untuk memastikan kegiatan berjalan sesuai rencana. Gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan merupakan pola perilaku pemimpin dalam mempengaruhi anggota organisasi. Berbagai gaya kepemimpinan yang umum diterapkan antara lain yakni yang pertama, kepemimpinan otoriter. Pemimpin memiliki kendali penuh dan keputusan diambil secara sepihak. Yang kedua adalah gaya kepemimpinan demokratis, yakni pemimpin melibatkan anggota dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, yakni kepemimpinan laissez-faire, atau pemimpin memberikan kebebasan kepada anggota untuk menjalankan tugasnya. Gaya kepemimpinan modern. Selain gaya tradisional, terdapat gaya kepemimpinan modern seperti transformasional, yakni menginspirasi dan mendorong dalam perubahan positif. Yang kedua ada transaksional, yakni berdasarkan penghargaan dan hukuman. Yang ketiga ada situasional, yakni menyesuaikan gaya kepemimpinan dengan kondisi. Karakteristik pemimpin yang efektif. Pemimpin yang efektif umumnya memiliki karakteristik berikut. Yang pertama ada komunikatif, yang kedua ada bertanggung jawab, yang ketiga tegas dan adil, yang keempat mampu mengambil keputusan, yang kelima memiliki integritas, yang keenam mampu bekerja sama. Dampak kepemimpinan terhadap organisasi. Kepemimpinan yang efektif memberikan dampak positif seperti meningkatkan motivasi kerja, menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, meningkatkan kinerja dan produktivitas. Selanjutnya ada mengurangi konflik internal dan mendorong pencapaian tujuan organisasi. Tantangan dalam kepemimpinan. Tantangan dalam kepemimpinan yang umumnya terjadi adalah
Yang pertama ada perbedaan karakter antar anggota, yang kedua tekanan target dan waktu, yang ketiga ada konflik kepentingan, yang keempat adalah perubahan lingkungan dalam organisasi. Upaya meningkatkan kepemimpinan. Beberapa hal yang dilakukan dalam meningkatkan kepemimpinan sebagai berikut. Yang pertama adalah pelatihan dan pengembangan kepemimpinan. Yang kedua, meningkatkan kemampuan komunikasi. Yang ketiga, evaluasi kinerja pemimpin. Yang keempat adalah membangun kepercayaan dan keterbukaan. Kesimpulan, kepemimpinan merupakan faktor kunci keberhasilan dalam sebuah organisasi. Pemimpin yang efektif mampu mempengaruhi dan menggerakkan anggotanya. Dalam gaya kepemimpinan perlu disesuaikan dengan situasi organisasi tersebut. Baik, terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Kami terbuka untuk diskusi dan tanya jawab mengenai kepemimpinan dalam organisasi. Bisa disampaikan di dalam kolom komentar di bawah. Semoga presentasi ini memberikan wawasan yang bermanfaat. Baik, terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah perilaku organisasi yang diampu oleh Ibu dosen Ibu Vika Febri Mulyati, Eskom MEkom. Saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.